Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum pertemuan dari mata kuliah metodologi penelitian. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas untuk UTS. Adapun bahasan-bahasan yang akan disampaikan pada kali ini, yang pertama itu objek penelitian bahasa, lalu yang kedua itu jenis penelitian, yang kedua metode penelitian, yang keempat persiapan penelitian, lalu yang kelima itu perumusan masalah penelitian, dan yang terakhir adalah studi kepustakaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu objek penelitian bahasa. Pengertian dari objek penelitian bahasa itu sendiri, bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu ide, pikiran, hasrat, dan keinginan kepada orang lain dan berperan dalam perkembangan dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, bahasa memiliki fungsi yakni sebagai media dalam media menyampaikan informasi. Jadi bahasa ini memang sangat penting untuk menyampaikan suatu informasi, apalagi dalam sebuah penelitian. Lalu, adapun subpokok pembahasan di objek penelitian bahasa ini, yang pertama itu adalah fonologi. Fonologi ini ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya suatu bahasa atau bunyi bahasa. Nah, yang kedua yaitu ada morfologi. Morfologi ini ilmu yang mengkaji seluk-beluk bentuk dan kata dalam dan juga perubahannya. Nah, juga ada yang namanya sintaksis. Sintaksis ini cabang ilmu linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Lalu ada semantik, yaitu ilmu yang mengkaji berkaitan dengan makna atau arti. Lalu selanjutnya di sini ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini cabang ilmu yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Lalu yang keenam itu ada semiotik. Semiotik ini disiplin ilmu atau metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada diagnosis. Diagnosis ini ilmu yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis penelitian. Adapun pengertian dari penelitian yaitu suatu bentuk pengajuan atau penawaran sebuah gagasan atau pemikiran untuk menentukan jawaban suatu masalah secara sistematis, metodologis, dan juga komprehensif dengan maksud izin dan sebagainya kepada pihak-pihak terkait. Lalu penelitian merupakan salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan bertambah maju. Lalu ada tiga syarat yang terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Di antaranya itu yang pertama, itu harus sistematis. Ini artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu berencana, yang artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Lalu yang ketiga itu mengikuti konsep ilmiah, yang artinya mulai dari awal sampai akhir penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Adapun penelitian ditinjau dari bidang ilmu yang diteliti.
ada dua nih. Yang pertama ada penelitian sosial. Penelitian sosial non eksa atau non eksa atau sosial itu lebih menekankan pada pola-pola hubungan dan tatanan dalam bermasyarakat. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bidang ilmu, diantaranya itu agama atau teologi, sejarah, antropologi, sosiologi, pendidikan, psikologi, dan juga filsafat. Nah, yang kedua itu penelitian eksakta. Penelitian eksakta itu lebih mengutamakan data dari hasil-hasil eksperimen. Penelitian ini sebagian besar dengan perhitungan-perhitungan dan analisis kuantitatif. Nah, penelitian eksakta ini dibagi menjadi beberapa disiplin ilmu, yaitu ilmu biologi, ilmu kimia, fisika, kedokteran, astronomi, geologi, dan juga geografi. Gitu. Nah, adapun penelitian yang ditinjau dari tempatnya, yang pertama itu ada penelitian laboratorium. Nah, sesuai dengan namanya, maka penelitian jenis ini akan dilakukan di tempatnya, yaitu di laboratorium, yang biasanya dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, terutama pada jurusan kedokteran. Lalu, yang kedua ini ada penelitian lapangan. Penelitian yang dimaksud ini bukan tempat luas ya, tetapi tanah lapang atau eh, penelitian ini dilakukan di lokasi target secara langsung. Dan biasanya penelitian ini dilakukan oleh para ilmuwan sosial dan ekonomi dengan maksud langsung masuk ke masyarakat. Seperti itu. Nah, terakhir ada penelitian perpustakaan. Penelitian ini tentu saja dilakukan di perpustakaan yang biasanya melakukan kajian terhadap literatur, terutama pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti jurnal dan juga sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menurut Profesor M. E. Winarno, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Cara ilmiah ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan agar dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Adapun metodologi yang akan dibawakan atau dipresentasikan kali ini ada tiga. Yang pertama itu ada kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen atau kunci. Ini menurut Sugiono pada tahun 2005. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Jadi data kualitatif ini itu sebuah deskriptif atau describe gitu. Nah, lalu berikutnya ada data kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengandalkan menggunakan objek dan analisis matematis statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes atau instrumen penelitian lainnya untuk menentukan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang dilakukan dalam penelitian. Jadi data kuantitatif ini bisa kita kalau bahasanya saya itu kita ancang-ancang dulu, kita prediksi dulu. Nah, dengan
dari prediksinya kita itu dapat disimpulkan benar atau tidaknya itu dengan cara itu melakukan yang tadi seperti melakukan kuesioner gitu, jajak pendapat, ada tes dan lain sebagainya gitu. Jika kalau misalkan nanti hasilnya memang benar, itu bisa disebutkan berarti pendapatnya itu benar. Lalu adapun ciri-ciri metode penelitian kuantitatif yaitu diantaranya yang pertama terdiri dari dua atau lebih variabel penelitian. Lalu yang berikutnya itu penelitian pengaruh atau hubungan antara variabel berpengaruh dari antara kedua variabelnya. Lalu yang ketiga itu menggunakan sampel atau menarik data. Lalu yang keempat itu bersifat objektif. Yang kelima itu relatif singkat. Nah, untuk teknik pengambilan data pada metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei, eksperimen, analisis isi untuk cara pengambilan datanya yaitu dengan menggunakan kuesioner, lalu observasi, wawancara, dokumentasi, atau studi kepustakaan. Lalu yang terakhir itu ada Research and Development atau RMD. RND. Nah, penelitian pengembangan menurut Sugiono pada tahun 2009 itu adalah aktivitas riset dasar yang bertujuan mendapatkan informasi untuk dikembangkan dari hasil pengembangan nantinya bisa untuk mengkaji keefektifan topik atau tema yang akan diteliti. Penelitian R&D ini dipertemukan untuk studi literatur untuk menghasilkan rancangan yang hendak dibuat. Nah, adapun tujuan penelitian pengembangan ini yaitu untuk merumuskan teori dan konsep, evaluasi teori, verifikasi, merumuskan sejarah sebagai penguji teori dan perangkat. Ya. Baik, selanjutnya itu pembahasan mengenai persiapan penelitian. Nah, penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum melakukan penelitian, perlu dilakukan persiapan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan hasil yang juga dapat dipercaya. Lalu, adapun persiapan yang harus dilakukan untuk menunjang kelancaran penyusunan penelitian diantaranya yang pertama yaitu melengkapi persyaratan administrasi penelitian. Nah, yang kedua itu menentukan kebutuhan data sementara. Lalu yang ketiga itu menata instansi-instansi yang akan dijadikan sumber data. Jadi kita sebelum melakukan penelitian itu kita tentukan nih instansi-instansi mana yang akan jadiin kita sumber. Tentu lalu sebelum itu juga kita melakukan persyaratan-persyaratan administrasi. Jadi karena kita jika ingin melakukan penelitian itu tidak sembarangan itu, jadi ada prosedurnya. Lalu yang keempat itu pembuatan proposal penyusunan penelitian. Lalu yang kelima itu ada survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi proyeknya. Lalu yang terakhir itu pembuatan jadwal rencana penyusunan penelitian. Lalu kita masuk ke sub pokok pembahasannya. Itu di sini ada tiga, yaitu penentuan topik penelitian, lalu ada merumuskan masalah dan juga membuat hipotesis. Nah, topik penelitian haruslah sesuai dengan minat dan keahlian peneliti serta relevan dengan bidang ilmu yang dituju. Jadi kita nggak bisa tuh apa ya? Kita nggak bisa misalkan mau meneliti B, tetapi kemampuan kita itu di A, gitu karena nanti itu tidak relevan. Lalu yang berikutnya itu dalam menentukan topik penelitian, peneliti juga perlu melakukan studi literatur terlebih dahulu. Kemudian peneliti juga perlu mempertimbangkan sumber dana yang akan digunakan untuk penelitian. Lalu itu ada
merumuskan masalah. Langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalah haruslah spesifik dan juga jelas, sehingga data dapat dijawab melalui penelitian. Merumuskan masalah juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan kontribusi yang akan dilakukan oleh peneliti. Lalu yang terakhir itu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hipotesis perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menentukan peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menemukan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan tersebut terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Lalu, adapun ciri-ciri masalah penelitian baik, yaitu pemilihan atau penetapan masalah yang dilakukan yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan peneliti. Masalah dapat dikatakan baik jika memiliki yang pertama itu kontribusi. Nah, salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek yang diantaranya itu yang pertama pengembangan teori baru, lalu yang kedua perbaikan metode, yang ketiga ada manfaat implikasi aplikatif. Lalu selanjutnya itu ada orisinalitas, bukan merupakan pengulapan maaf, bukan merupakan penggulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep, pendekatan. Lalu ada pernyataan permasalahan, yaitu pernyataan penelitian, lalu gambaran sosial dua atau lebih fenomena terukur. Nah, yang terakhir ada aspek kelayakan. Aspek layak ini tentunya dapat dijawab. Lalu pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, lalu daya dukung, fasilitas, dan sumber daya yang lainnya. Adapun sumber masalah penelitian, masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menentukan pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber. Ia bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Ia juga bisa berasal dari perdebatan ekstensif dan literatur. Ia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan dan pemerintahan atau antara para eksekutif keamanan. Intinya sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam dan bisa berasal dari mana saja. Lalu ada permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan antara lain dari yang pertama itu pengalaman pribadi. Nah, yang sudah disampaikan tadi itu setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dan pengalaman pribadinya dalam keseharian. Juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Lalu yang kedua ini ada lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti dapat mengambil permasalahan
penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Lalu yang ketiga itu ada sumber kepustakaan atau buku teks, jurnal, laporan penelitian. Bacaan buku teks, jurnal maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya khasanah pengetahuan juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutannya. Lalu yang keempat itu ada forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar-pakar di dalamnya dapat membuka wawasan eh, pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi atau tesis. Lalu yang kelima itu ada observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber eh, yang masalah yang berpotensial dijadikan dalam perencanaan suatu penelitian. Perubahan paradigma dan pendidikan. Nah, di sini paradigma pendidikan yang selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa dalam berbagai hal seperti kurikulum, media, dan metode pembelajaran dapat dijadikan sumber berbagai identifikasi masalah untuk penelitian. Lalu yang ketujuh itu ada fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan juga masyarakat fenomena pendidikan yang terjadi baik dalam kelas, luar kelas, maupun dalam masyarakat dapat memotong peneliti untuk menjadikan sebagai sumber masalah yang dapat diangkat dalam suatu penelitian. Lalu yang terakhir, yang kedelapan itu dedukasi dan teori. Terdapatnya dedukasi dan teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Lalu adapun cara membuat rumusan masalah. Nah, untuk dapat merumuskan suatu masalah tentunya perlu diketahui secara jelas dan tepat bagaimana cara mengorganisasikan atau merumuskan suatu masalah. Ya, berikut adalah cara tentang cara membuat masalah, cara membuat rumusan masalah yang baik dan realistis. Yang pertama itu disusun secara spesifik. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat rumusan masalah adalah membuat rumusan masalah yang spesifik. Di mana cara penulisan rumusan masalah ini harus dipahami, yaitu tidak perlu menulis kata-kata yang panjang. Rumusan masalah yang panjang justru akan menghasilkan esensi dari apa yang ingin ada, yang akan disampaikan. Lalu yang kedua itu menentukan metode penelitian yang sesuai. Setelah dapat mengkonkretkan rumusan masalah, maka diperlukan metode penelitian yang dapat untuk menyusun rumusan masalah. Dengan kata lain, Anda harus terlebih dahulu menentukan metode pencarian yang sesuai dengan topik yang ingin dicari. Lalu yang ketiga itu mencari teori yang mendukung metode penelitian. Setelah menentukan metode penelitian yang tepat, sebaiknya eh, sebelum melakukan metode penelitian, kita bisa meneliti berbagai informasi tentang berbagai teori yang dapat didukung penelitian dan metode penelitian yang dipilih. Jangan salah urutan karena akan menyebabkan kesalahan tindakannya. Lalu yang keempat itu ada melihat fenomena sekeliling. Nah, sebagai seseorang penulis harus penuh perhatian dan kreatif menyadari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kedengarannya mudah memang ya, tetapi sebenarnya cukup sulit kecuali jika memang kita itu terbiasa berpikir dan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang terakhir itu menggunakan 5W1H. Suatu hal yang tidak dapat diabaikan adalah perumusan kaidah bahasa harus disistematis, jelas, mudah dipahami,
dan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena perumusan masalah adalah pertanyaan jawaban masalah lalu yang harus menggunakan rumus 5W1H untuk menentukan topik penelitian dan juga membuat pertanyaan itu menarik. Lalu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini untuk membuat pertanyaan penelitian, pertama-tama peneliti harus menentukan jenis penelitian, apa yang akan dilaksanakan, apa itu penelitian kualitatif, campuran, atau kuantitatif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertanyaan penelitian adalah waktu penelitian, bagaimana penelitian akan dilaksanakan, pendekatan metodologi, dan juga pendekatan penelitian. Nah, adapun syarat masalah penelitian yang berlaku yang ini terdapat informasi atau data untuk mengatasi masalah. Lalu pengumpulan data dan informasi yang tersebut menggunakan cara ilmiah yakni observasi, investigasi, survei, wawancara, kuesioner, dokumentasi, pengujian, dan partisipasi. Lalu syarat keaslian dapat dipengaruhi terdapat kajian penelitian terdahulu. Lalu ilmu pengetahuan bisa mendapat tunjangan teoretik dari masalah yang diteliti. Lalu merupakan masalah topik yang sedang diramai dibicarakan. Masalah atau persoalan yang ada membutuhkan solusi penanganan dengan segera, di mana banyak orang membutuhkannya. Penelitian harus dapat dengan kemampuan dan pengetahuan masalah. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari peneliti yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Nah, tujuan dari penelitian yang diharapkan sesuai dengan sifat karakteristik penelitian, yaitu yang pertama, tujuan harus ada hubungan dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Lalu yang kedua itu ada tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Lalu ada tujuan penelitian dikemukakan sebagai suatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Lalu yang terakhir itu ada tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Nah, eh, tujuan penelitian berdasarkan sifat dan karakteristik permasalahan penelitian. Tujuan dilakukan sebagai penelitian menurut Sutrisno Hadi pada 2001 akan dapat menjawab pertanyaan, yaitu untuk yang pertama menentukan pengetahuan, lalu yang kedua itu mengembangkan pengetahuan, yang ketiga itu menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu sesuai yang akan yang ada hasilnya dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca yang pastinya diharapkan berdampak yang positif terhadap permasalahan penelitian yang eh, kita buat. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Soalnya kita itu di pembahasan yang terakhir yaitu tentang studi kepustakaan. Apa sih studi kepustakaan itu? Nah, studi kepustakaan adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi tujuannya untuk mengetahui pembahasan yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema yang sesuai dengan topik yang diangkat ke dalam tulisan. Jadi, kepustakaan ini itu kita lebih ke banyak referensi-referensi mengenai bacaan-bacaannya. Lalu, adapun tujuan studi kepustakaan itu sebagai berikut. Yang pertama itu menemukan sebuah masalah guna diteliti. Yang kedua itu mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga itu mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Lalu yang keempat itu mencari landasan teori yang menjadi pedoman untuk untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Lalu yang terakhir, yang kelima itu memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber kepustakaan yaitu yang pertama jurnal penelitian. Di sini sumber yang pertama untuk studi kepustakaan adalah jurnal penelitian yang bisa disebut dengan jurnal ilmiah. Nah, jurnal pada dasarnya adalah suatu bundle publikasi yang berisi sejumlah artikel ilmiah dari beberapa penulis. Nah, yang kedua itu ada buku. Buku ini itu bentuk terbitan tulisan yang sudah melewati proses edit dari editor sebelum diterbitkannya sebuah buku. Jadi penulis mengirimkan naskah ke penerbit, kemudian diperiksa jika ada yang perlu diperbaiki, maka perlu direvisi oleh penulisnya. Nah, yang ketiga itu ada media massa. Media massa yang paling sering lewat adalah koran atau surat kabar dan majalah. Keduanya menjanjikan berbagai artikel yang dijamin valid dan bisa dipercaya. Yang terakhir itu ada internet. Nah, sumber yang internet ini yang di era di era di era digital seperti sekarang, sumber ini jamak digunakan. Banyak orang yang menggunakannya. Alasannya banyak orang yang menggunakan itu dalam proses pencarian yang lebih cepat dan menemukan lebih banyak referensi. Internet menyajikan banyak jumlah jurnal, begitu banyak menyajikan begitu banyak jurnal dan juga artikel yang kredibel. Nah, lalu adapun membuat cara mengutip bahan bacaan. Yang pertama itu ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat aslinya yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Yang kedua itu kutipan langsung Nah, kutipan langsung itu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini cara dan ada memiliki cara dan syarat-syaratnya. Lalu masuk ke pembahasan membuat daftar rujukan adapun daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Lalu rujukan biasanya berupa catatan catatan dalam, catatan kaki atau catatan akhir. Nah, standar yang dibutuhkan dalam penulisan daftar rujukan yang pertama itu ada nama, judul, lalu ada tahun penulis, yang keempat ada penerbit, dan yang kelima terakhir ada waktu akses khusus untuk internet.
Bahasan untuk yang terakhir itu ada sumber bacaan. Sumber bacaan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada ensiklopedia. Ensiklopedia ini merupakan sumber referensi yang sangat lengkap. Nah, yang kedua ini buku-buku teks dan referensi yang berisikan pengetahuan tentang berbagai bidang studi. Yang ketiga itu direktori dan buku pegangan yang membuat alamat dan data lainnya serta pedoman untuk mengerjakan sesuatu. Nah, yang keempat itu laporan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian baru atau merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya. Yang kelima itu tesis, skripsi dan disertasi eh, yang merupakan karya tulis yang biasanya berkaitan dengan suatu penelitian atau penemuan baru. Yang keenam itu ada abstrak yang membuat ringkasan karangan, tesis dan disertasi. Yang ketujuh ada majalah, jurnal, dan surat kabar yang membuat artikel-artikel yang relevan dengan masalah. Yang kedelapan itu ada biografi yang memuat data perorangan antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada indeks yang buat daftar karya tulis yang disusun secara alfabetis. Ya, sekian penyampaian resum eh, mata kuliah metode penelitian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.